Tahap preinteraksi yang pertama itu membaca rekam medis kalian. Kalian bernama Tuan G, dirawat di ruang gincu, terdiagnosis fraktur femur dextra, akan dilakukan tindakan pelatihan alat bantu mobilisasi. Kemudian siapkan alat dan bahan, yaitu ada kruk, walker, dan kursi. Kemudian cuci tangan sampai bersih dan siapkan diri. Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Perawat Normi Sori yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 8 sampai jam 2 siang nanti. Sebelumnya benar dengan Bapak Giani? Oh benar ya Pak ya. Jadi di sini saya akan melakukan tindakan pada Bapak, yaitu tindakan pelatihan alat bantu mobilisasi. Karena Bapak pasca fraktur maka akan dilakukan tindakan ini. Tujuannya itu untuk mempermudah Bapak dalam berpindah tempat dan bergerak menggunakan alat bantu walker dan kruk. Nanti untuk prosedurnya, nanti saya akan melatih Bapak menggunakan alat tersebut dan nanti Bapak mengikuti instruksi saya. Waktunya itu 20-30 menit ya Pak ya. Apakah Bapak bersedia? Oke, jika bersedia, sebelumnya ada yang ditanyakan Pak? Tidak ada ya Pak ya. Oke, nanti saya langsung lakukan pelatihan ini ya Pak ya. Oke, kemudian kita akan menggunakan kruk. Pastikan kruk dalam keadaan baik dan benar. Seperti pada gambar ini hanya contoh ya teman-teman. Oke, bisa sambil lihat gambar. Di sini di bagian bawah itu ada karet. Pastikan karetnya masih tebal agar tidak licin saat digunakan. Kemudian di bagian bawah sini ada pencetan atau pengaturan tingginya. Bisa diatur di bawah sini untuk menyesuaikan tinggi klien. Kemudian bagian sini juga bisa disesuaikan sesuai dengan tinggi klien atau sesuai dengan tangan klien. Ukur, kemudian kita atur. Ini bisa diatur bagian bawah dan bagian tengah. Kemudian atur ketinggian kruk ini dari bawah. Pastikan kruk ini tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah. Sekitar 2 jari dari ketiak atau 5 cm. Sekitar segitu. Kemudian pegang seperti ini. Oke. Kemudian ada 2 teknik, yaitu NWB sama PWB, yaitu non weight bearing sama partial weight bearing. Non weight bearing yaitu tanpa tumpuan, kemudian partial weight bearing yaitu tumpuan sebagian. Kita akan contohkan terlebih dahulu yaitu NWB ya, non weight bearing. Kita mulai dari duduk terlebih dahulu. Saya akan contohkan bagaimana cara berdiri dan cara menggunakannya ya. Oke, kita menggunakan 2 kruk di mana non weight bearing itu tidak ada tumpuan. Maksudnya di sini kaki tidak boleh menempel tanah atau harus menggantung dari permukaan, tidak boleh menempel permukaan bawah. Jadi kita menggunakan 2 kruk. Saya akan contohkan saat penggunaannya ya. Pastikan kruk dekat dengan tubuh, jangan terlalu jauh, pastikan dekat. Oke. Kemudian tangan kanan memegang bagian pegangan tangan di tengah, tangan kiri memegang bagian paha di kaki kiri. Kemudian berdiri. Oke, kemudian pindahkan. Karena ini klien pasca fraktur dan ini pelatihan pertama, maka dilakukan perlahan, yaitu saat melangkahkan kruk sekitar 15 cm dari kaki atau sekitar jaraknya 40, sudutnya itu 45 derajat. Kemudian saat melangkahkan kruk, kemudian dilanjut dengan melangkahkan kaki sejajar dengan kruk kembali ya. Karena ini baru pertama, bisa juga melewati kruk itu yang mungkin sudah terbiasa. Untuk awal-awal kita melangkahkan kruk terlebih dahulu, kemudian dilanjut dengan melangkahkan kaki sejajar dengan posisi kruk. Seperti itu. Untuk yang sudah terbiasa, mungkin langsung melewati kruk seperti ini. Oke, saya akan contohkan ya. Ini untuk yang awal-awal atau yang masih habis operasi.
tumpuan itu harus berada di tangan, tidak boleh di ketiak. Saat duduk pun seperti awal berdiri, kita satukan, kemudian kita pegang kaki paha, kaki kiri, kemudian duduk. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan menggunakan PWB ya, partial weight bearing, yaitu tumpuan sebagian. Maksudnya tumpuan sebagian itu kaki yang pemulihan tadi pas fraktur sudah mengalami pemulihan atau sudah mulai diperbolehkan untuk dilatih untuk jalan. Maka kita menggunakan partial weight bearing, menggunakan satu krok. Pastikan perawat berada di samping klien maupun di belakang klien. Untuk mencegah terjadinya klien terjatuh ya. Kemudian kita akan menggunakan weight bearing, partial weight bearing, tangan kanan di bagian pegang tengah, kemudian tangan kiri di atas, kemudian berdiri. Seperti biasa, saat kruk melangkah ke depan, berbarengan dengan kaki yang sakit atau kaki kanan. Dan posisi kruk itu ada berada di kiri sesuai dengan sakitnya klien, yaitu kaki kanan yang sakit. Harus bersebelahan. Kemudian kita melangkahkan kruk berbarengan dengan kaki tangan. Sangat melangkahkan kruk berbarengan dengan kaki kanan. Tidak boleh bertumbuh pada kaki semua. Maksudnya bertumbuh sebagian itu bertumbuh sebagian di kruk, kemudian satunya di sebagian di kaki kanan atau di bagian kaki yang pemulihan. Seperti itu ya teman-teman. Saat duduk pun seperti tadi, kembalikan. Oke. Itu untuk penggunaan kruk, dua teknik yaitu NWB dan PWB. Oke. Kita akan menggunakan walker ya. Ini contoh walker. Bisa lihat gambar sebelah sini, sebelah situ. Walker juga bisa diatur ketinggiannya menyesuaikan klien. Ada beberapa macam walker. Ini salah satunya walker yang tanpa roda, ada yang juga ada roda, kemudian ada dudukan juga ada. Kemudian kita bisa atur bagian bawah walker seperti ada kruk. Jadi ini ada tombol untuk menyesuaikan tinggi, nanti bisa tinggi, bisa rendah. Oke. Kemudian saya akan contohkan penggunaan. Pastikan posisi klien berada di tengah-tengah walker, berada di tengah. Jadi ini ada kayak semacam ruang sedikit maju. Kemudian kita pegang hand grip di kanan dan kiri. Kemudian jika sudah memegang, langkahkan walker terlebih dahulu, kemudian dilanjut dengan kaki. Jangan sampai bungkuk seperti ini ya, kira-kira segini. Ini hanya perumpamaannya. Misalnya tadi itu ada fraktur, jadi seperti ini. Atau tidak terlihat seperti ini. Walker terlebih dahulu, dilanjut dengan kaki. Oke teman-teman, itu adalah penggunaan walker yang baik dan benar ya. Alhamdulillah Pak, pelatihannya sudah selesai dilaksanakan. Bagaimana Pak perasaannya? Oh nyaman dan tenang ya Pak ya? Iya. Oke, sebelumnya ada yang ditanyakan Pak? Oke, jika tidak ada nanti saya akan kembali lagi sini untuk memberikan makan pada Bapak. Semoga lekas sembuh ya Pak ya. Terima kasih telah bekerja sama dengan saya dengan baik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.